Sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa qala bi du'a rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Jamaah Suling 1278 bil usul sahibul bait sahibul majlis ketua DKM Cadasa Ketua Suling Ustadz Syahrin, para tuan guru, ada Ustadz Mukhtar Ali, ada Ustadz Baluya, dan kita sebutkan satu-satu orang-orang tua kita, tokoh masyarakat kita, orang tua kami, Pak Haji Saprudin, Pak Burrahman, dan ketua RT yang ada di 1278, dan juga ketua-ketua RW. Kalau datang banyak nih RT, Bapak RT, RW-nya satu, tasliman kasiran. Dan tokoh masyarakat kita bersyukur pada Allah SWT pagi hari ini, pagi yang bergembira untuk kita semuanya. 80 tahun Indonesia merdeka, Allah berikan kita sehat walafiat, Allah berikan panjang umur dalam taat iman dan Islam. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawat dan salam tersampaikan haribaan kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Keluarga, para sahabat, para tabi'in, orang-orang yang istiqomah melaksanakan sunnahnya, insyaallah di dalamnya kita termasuk bagian akan mendapatkan syafaat uzma nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak panjang-panjang ya, karena saya yakin Bapak juga udah bersiap-siap, mau ada yang tarik tambang, makan kerupuk gitu kan ya. Pak, saya udah siap Pak, anak-anak Pak, yang makan kerupuk sambil makan bakso. Wah Pak, insya Allah setahun sekali Pak, kita jangan lihat hadiahnya tapi meriahnya kita Pak, yang lihat itu Pak. Saya ikut Pak, sama buat tua ngikut gaya Agustusan Pak, untuk kita semua, untuk rakyat Indonesia yang merasa merdeka. Kalau nggak merdeka mah terserah dah gitu ya, insya Allah ya Pak. Tapi bahasa tahun tadi pantun, ini pantun juga artinya. Daun salam, daun saga gitu, yang rumah Pak Ilham saya jaga, mengapain sono. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah diamalkan Pak ini. Ini gampang, mudah, meriah Pak. Namun kadang-kadang ini yang susah untuk kita. Semua bisa melaksanakan. Kadang-kadang ini yang berat Pak. Karena yang berbuat baik ada pahala di situ. Iblis selalu beda Pak. Tapi kalau yang nggak ada pahalanya diantepin baik Pak. Ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam kitab An-Nasrul Ibad karangan Imam Nawawi Al-Bantani, ada 3 golongan yang akan dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ba'isbagul wudu bisabawati, orang yang menyempurnakan wudu dikala sulit, dikala ogah gitu Pak. Itu mah bisa diartikan kalau zaman Rasulullah kan itu seperti musim-musim dingin di Yordania, di Yaman, di Palestina itu Pak. Jadi kalau musim dingin itu yang kalau di kita diibaratkan seperti Bilal bin Rabah dah gitu. Yang menyebabkan Bilal bin Rabah itu sendalnya teropaknya udah ada di surga, orangnya masih ada di dunia. Kenapa dia? Kalau dia batal, dia wudhu, kemudian sholat 2 rakaat, dia batal lagi, wudhu lagi, sholat lagi. Kalau kita bodo amatan, ntar biarin baik, nah lagi bengkel tangannya kotor. Kalau wudhu lagi kapan kerjanya? Bisa juga subuh sebelum subuh jam 3:30 wudhu, kemudian menyempurnakannya dengan sholat qiyamul lail. Ini Pak kadang-kadang males Pak kita. Kadang-kadang males Pak. Pahalanya luar biasa kan. Man tawaddo'a fa ahsanal wudu, barang siapa yang menyempurnakan wudu dengan membaguskan wudunya dengan rukun dan sunnahnya,
Kadang-kadang kita wudunya yang wajibnya ya Pak, yang rukunnya aja. Niat, basuh muka, tangan, kepala, kaki, langsung aja lari. Oh sempurna apa dari awal, dari niat, dari kumur-kumur, hidung, 3 kali semuanya diikutin sampai doa terakhir baru kelar ngadap kiblat, itu sempurna. Jangan terburu-buru kalau itu. Kharajat khotoyahu min jasadi, maka kesalahannya akan keluar dari tubuhnya. Yang sempurna wudunya, menyempurnakan wudunya, maka dosanya akan keluar dari tubuhnya, akan dari jasadnya, hatta takhruja min tahti alfarihi, hingga dosa-dosanya keluar dari kuku-kukunya. Tapi kalau wudu itu jangan dihapus Pak, biarin aja Pak. Hukumnya makruh Pak kalau dihapus, karena dia tetesnya air menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makruh Pak kalau wudu dihapus sama dilap gitu, nggak usah, biarin aja Pak. Saksi Pak wudu kita. Orang yang wudu nanti akan bersinar wajahnya di hadapan Allah di hari kiamat. Akan dipanggil oleh Rasulullah, ummati. Semuanya mengaku umat Nabi Muhammad. Muhammad cukup lihat dari wajahnya yang bersinar nanti. Di sini mah banyak yang bersinar Pak. Lampu gitu. Ini Pak yang bersatu. Bisa mempertahankan wudu, melaksanakan wudu di kala ogah, di kala segan. Katanya di pagi-pagi hari bangun Pak. Insya Allah semua yang hadir ini sudah sholat tahajud tadi pagi. Minimal 2 rakaat Pak. Jangan ditinggalin Pak. Daripada 20 rakaat setahun sekali, mendingan 2 rakaat Pak tiap malam. Itu yang disukai Allah dan Rasulullah. Masa iya bangun pagi-pagi sholatnya cuma 2 rakaat, sayang-sayang bangun. Nonton TV aja 2 jam kuat dilihatin gitu. Insya Allah. Yang kedua yang menghapus dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa naqul aqdami ila jamaati, berangkat menuju rumah-rumah Allah, berjalan kaki kita menuju rumah-rumah Allah untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Gampang nggak? Teorinya gampang Pak. Kadang-kadang orang kita banyak yang keder Pak. Di mana masjid, di mana musola, liwat aja. Dia di sini Pak, ajan mah ajan, ya liwat aja ya Pak. Kalau sakit baru ingat, ya Allah, baru ingat Allah. Aku lupa Pak. Sejauh-jauhnya perjalanan, bukannya ke luar negeri, bukannya ke bukan, sejauh-jauh perjalanan menuju rumah-rumah Allah sulit Pak. Iya cepetan sampai subuh Pak. Ya Allah, sholat subuh luar biasa Pak itu Pak. Ogahnya gitu. Kalau nggak dipaksain. Ini orang yang berjamaah. Man tatahharu fi baitihi, barang siapa yang bersuci di rumahnya, berwudu di rumahnya, tsumma masa ila baiti, kemudian berjalan menuju rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah. Man biyutillahi liyaqdi faridat, dan dia untuk melaksanakan kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, faridah, sholat fardu, sholat wajib yang 5 ummatu. Kanat khotwataha ihdahuma tahatu khoti'atan, maka kedua langkahnya itu yang satu akan menghapus kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khaja tarfa'u darajat, yang satu lagi mengangkat derajatnya, mengangkat kemuliaannya di hadapan Allah nanti sampai hari kiamat. Subhanallah. Yang satu diampuni dosanya, yang satu lagi diangkat derajat. Setiap berangkat menuju rumah-rumah Allah untuk melaksanakan sholat fardu. Gampang nggak Pak? Gampang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanggung ntar aja di rumah deh gitu. Insya Allah Pak, kalau orangnya yang istiqomah, kalau dengar azan buru-buru Pak. Insya Allah Pak. Saya mah deket Pak. Zuhur masih di sekolahan, asar masih di sekolah, masih ke masjid saya Pak. Maghrib, nah
ke masjid. Habis maghrib jangan kemana-mana Pak, jangan kemana-mana. Habis maghrib diem aja. Wantijaru sholati ba'da sholat, habis sholat menunggu waktu sholat. Ini yang diampuni oleh yang ketiga, diampuni Pak dosa kita. Dari sholat menuju sholat ngapain? Iktikaf, niat iktikaf, baca Quran, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al malaikatu sholli ala ahadikum mada bismu sholatul ladzi shallaya fihi. Para malaikat terus mendoakan salah seorang di antara kalian yang diam di masjid selama dia tidak malam yuhdis, tidak hadas, tidak batal Pak. Selama dia tidak batal di masjid, diem habis sholat menuju sholat. Ini kita misalnya dari sholat subuh menuju sholat suruh diem nih Pak. Kalau batal wudhu Pak, insya Allah taqulu, malaikat-malaikat Allah mendoakan untuk orang yang ada di dalamnya. Allahumma gfirlahu, ya Allah ampunilah dosanya ya Allah. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia, orang yang duduk menunggu sholat berikutnya. Kalau di maghrib Pak jangan kemana-mana Pak, nggak ada keperluan apa, diem aja Pak. Di telepon Allah, assalamualaikum, salam, apa nih? Ini ada bisnis lagi ya. Mikirnya mau pulang apa nggak pulang apa. Di rumah Pak, masya Allah Pak. Niatnya baca Quran gitu sampai rumah. Ada aja Pak, gitu nggak bakal baca Quran Pak. Zikir Pak, yang bagus Pak, zikir di rumah, di masjid Pak, gitu. Habis sholat, jangan kemana-mana Pak. Cuma 40 menit Pak. Terus sampai sekarang nih kita menunggu sholat berikutnya. Itu 3 hal yang membuat kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, menyempurnakan wudhu di kala sulit. Yang kedua adalah melaksanakan sholat secara berjamaah, sholat fardu. Yang ketiga adalah menunggu sholat fardu setelah sholat. Jangan kemana-mana. Ini mudah, murah, meriah, dan gampang. Namun pelaksanaannya agak berat, kecuali orang-orang yang imannya kuat dan mau mengajarkan sunnah Rasulullah, menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita di sini dapat melaksanakan. Ini yang mudah, yang gampang. Insya Allah di antara 3 ini cukup syukur 3 semuanya bisa melaksanakannya. Kita akan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang dapat kami sampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita, mau dan bisa melaksanakan hal yang tidak tadi. Kurang lebih maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sekalian, mari sama-sama majelis yang penuh barakah ini kita tutup ya dengan harapan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusan kita, diluaskan rezeki kita, dan selepas ini insyaallah dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at
وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وولدا صالحا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.